Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan membahas mengenai penyusunan kurikulum satuan pendidikan sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 yang menyampaikan bahwa kurikulum satuan pendidikan itu minimal memuat karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Secara rinci, kurikulum satuan pendidikan itu sebaiknya dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikannya, potensi daerah atau peserta didiknya, dan dapat disusun oleh satuan pendidikan secara mandiri atau kelompok satuan pendidikan dengan melibatkan masyarakat. Untuk diversifikasi Bapak dan Ibu banyak yang dapat dilibatkan, misalnya pendidikan pengurangan risiko bencana, misalnya untuk Cianjur yang pernah mengalami gempa, atau yang lainnya misalnya pendidikan kesehatan reproduksi atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhan tadi satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Selanjutnya ada hal yang ditambahkan, yaitu bahwa KSP itu ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan contoh kalimat kalimat penetapannya adalah setelah dilakukan serangkaian kegiatan evaluasi, perencanaan, dan workshop penyusunan kurikulum satuan pendidikan yang melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pendidik, guru, BK, dan pengawas sekolah juga komite, maka kurikulum ini ditetapkan untuk dijalankan di tahun pelajaran 2024-25 ditutup dengan titik mangsa. Selanjutnya komponen yang harus muncul pada kurikulum satuan pendidikan adalah karakteristik satuan pendidikan. Salah satunya adalah dengan berbasis rapor pendidikan. Bagaimana dengan sekolah yang belum memiliki rapor pendidikan dapat melakukan analisisnya melalui SWOT misalnya atau evaluasi diri sekolah. Kalau yang mau menggunakan rapor pendidikan, sekolah harus melakukan identifikasi masalah dan mencari akar masalahnya, kemudian dilakukan pembenahan. Sedangkan pada bab 2 itu visi misi dan tujuan satuan pendidikan harus linier. Di visi misalnya disebutkan bahwa kalimatnya terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Setiap kata sifat yang ada pada misi itu harus diuraikan pada misi dan harus terlihat apa tujuan akhirnya. Contoh, visi beriman itu dengan misinya adalah melaksanakan pembinaan keagamaan yang berkesinambungan melalui kegiatan X misalnya. Dan tujuannya adalah mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan. Pada bab 3 yaitu pengorganisasian pembelajaran terdiri dari intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya pada bagian perencanaan pembelajaran memuat dua bagian, yaitu perencanaan di lingkup satuan pendidikan, yaitu bagaimana CP itu dituangkan menjadi TP dan ATP, sedangkan di ruang lingkup kelas itu bagaimana para guru menyusun modul atau rencana pembelajarannya. Pada bab 5 itu memuat evaluasi pengembangan profesi dan pendampingan. Bagaimana contoh rancangan yang realnya ketika dimuat menjadi dokumen, misalnya menjadi seperti ini ya. Ada cover itu memuat judul yaitu kurikulum satuan pendidikan SMA apa, kemudian dilengkapi dengan identitas sekolah. Berikutnya ada lembar penetapan tadi yang ditandatangani oleh kepala sekolah, ada lembar verifikasi biasanya diperoleh berserta instrumen yang biasanya digunakan oleh pengawas, ada lembar pengesahan, kemudian daftar isi lampiran, masuk ke bab 1 karakteristiknya, bab 2 visi misi, bab 3 itu pengorganisasian pembelajaran, bab 4 perencanaan pembelajaran, dan bab 5 evaluasi, ditutup dengan lampiran. Lampiran silakan lampirkan hal-hal yang dianggap esensial untuk menjadi pihak lain dapat memahami mau kemana kurikulum satuan pendidikan Bapak Ibu ini diarahkan. Demikian paparan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.